Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Masyarul muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai saat ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Oleh karena itu marilah kita gunakan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka terus untuk meningkatkan ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kita kitab Al-Fiqhul Muyassar, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang permasalahan-permasalahan dalam masalah fikih, dalam masalah ibadah. Kemudian di pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah membahas tentang masalah sholatul jumu'ah, tentang sholat Jumat, yaitu tentang hukmuha, yaitu tentang masalah hukumnya, ala man tajibu, yaitu tentang siapa yang diwajibkan untuk sholat Jumat, kemudian waktuha, yaitu tentang waktu sholat Jumat, kemudian al-khutbah, bagaimana khutbah Jumat, kemudian fi sunanil khutbah dan sunah-sunah khutbah. Dan insyaallah ta'ala di malam hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali tentang sholatul jumu'ah ini, masuk di al-mas'alatu sadisatu, yaitu masuk di pembahasan yang keenam, ma yuharramu fi'luhu fil jumu'ati. Apa saja yang diharamkan dalam sholat jumu'ah. Yuharramul kalamu wal imamu yakhtubu. Maka diharamkan bercakap-cakap, beromong-omong, sedangkan imam itu sedang melaksanakan khutbah. Jadi ketika imam itu sudah khutbah, sudah naik mimbar, maka diharamkan bagi jamaah, dilarang kepada jamaah untuk berbicara. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena di sana ada sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumal jumu'ati, barang siapa yang berbicara di hari Jumu'ah, wal imamu yakhtubu, dan ketika itu imam sedang khutbah, fahuwa kal himari yahmilu asfaro, maka dia itu diperumpamakan seperti keledai yang membawa asfaro, yaitu kitab-kitab tebal. Seekor keledai yang dia itu membawa kitab-kitab tebal yang berisi banyak ilmu, tetapi dia hanya sekedar membawa saja, tidak bisa mengambil faedah, tidak bisa mengambil pelajaran dari kitab-kitab yang dia bawa. Jadi tidak ada keuntungan, tidak ada faedah bagi keledai tersebut. Maka begitu pula seorang muslim ketika dia menghadiri sholat Jumat, kemudian dia berbicara ketika khotib sedang khutbah, maka dia sia-sia Jumatannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam,
Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Idza qulta li sahibika ansit." Apabila engkau katakan kepada rekanmu, kepada temanmu, kepada saudaramu, ansit, diamlah, wal imamu yakhtubu, dan ketika itu imam sedang khutbah, khatib masih melaksanakan khutbah, faqad laghauta, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Maksudnya di sini takalam tabilagwi, engkau telah mengatakan suatu yang laghun. Wa huwa al-kalamul batilul mardud, yaitu perkataan yang batil yang tertolak. Jadi ini hadis yang kedua yang menjelaskan kepada kita bahwasanya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu melarang orang lain untuk berbicara. Jadi kita mengatakan ansit, diamlah engkau, jangan engkau berbicara, maka ini sudah merupakan suatu kesalahan. Dilarang kita mengatakan ansit atau diamlah ketika khotib itu sedang khutbah. Ini adalah perkara amar ma'ruf, itu dilarang. Ya, apalagi kita berbicara sendiri, satu dengan yang lain, ngobrol, cerita, dan seterusnya. Faqad laghauta, maka ini adalah perbuatan yang sia-sia. Maksudnya jumatannya adalah sia-sia. Kemudian juga dijelaskan waman masal haso faqad lagho, dan barang siapa yang dia itu bermain-main dengan kerikil, batu-batu kecil, menyentuh batu-batu kecil dia permainkan, faqad lagho, maka dia juga sudah melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadi berbicara tidak boleh. Kemudian menegur rekan untuk diam itu juga tidak boleh. Kemudian kita bermain-main dengan kerikil, bermain-main dengan uang, bermain-main dengan HP atau apapun, maka dikatakan faqad lagho, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia. La jum'ata lahu, tidak ada Jumat bagi dia. Seandainya dia melakukan Jumatan, maka dia hanya mendapatkan pahala dari sholat Jumat saja. Kemudian yang diharamkan juga di sini disebutkan dalam kitab ini, wa yuharramu tahatti riqabin nasi athna al-khutbati. Diharamkan juga adalah melangkai bahu-bahu manusia ketika khutbah, ketika khotib sedang berkhutbah. Mungkin dia datangnya terlambat, kemudian ingin mendapatkan tempat yang ada di depan, akhirnya dia merangsek maju ke depan, kemudian dengan melangkai bahu-bahu orang yang ada di depan dia. Maka ini adalah suatu hal yang dilarang ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li rajulin ra'ahu, kepada seorang rajul, kepada seorang laki-laki yang beliau melihatnya, yatahattor riqaba, yang laki-laki tadi melangkai bahu-bahu manusia. Ijlis faqad adaita, duduk kata Nabi, karena sungguh engkau telah mengganggu mereka, engkau telah membuat sibuk mereka. Maka Nabi memerintahkan duduk. Karena kamu datang akhir, kamu duduk di belakang. Jangan sampai kamu melangkai bahu-bahu manusia untuk mendapatkan tempat yang ada di depan. Fafihi adiyatun lil musallin, karena di dalamnya, yaitu dalam melangkai bahu-bahu manusia, pundak-pundak manusia, maka ini adalah merupakan gangguan, mengganggu bagi orang-orang yang ada di jamaah tersebut. Wa isghalun lahum an sima'il khutbah, kemudian juga mengganggu mereka padahal mereka sedang mendengarkan khutbah. Ketika ada orang yang lewat dari belakang maju ke depan, kemudian jamaah sudah rapat keadaannya, ada yang lompat-lompat ya melompati bahu-bahu manusia, maka ini jelas akan mengganggu jamaah yang khusyuk dalam mendengarkan khutbah. Amal imamu, adapun untuk imam, fala ba'sa, maka tidak ada masalah, tidak mengapa, boleh bitakhotihi ar-riqaba, ketika imam melangkahi bahu-bahu manusia,
pundak-pundak manusia illam yumkinhu al-wusulu ila makanihi illa bidzalika, ketika memang tidak memungkinkan untuk melewati ya ke tempat imam, kecuali harus melakukan seperti itu. Ya, karena masjidnya mungkin masjid yang adanya hanya 1 atau 2 pintu di samping sama di depan saja. Kemudian untuk maju ke depan imam untuk naik mimbarnya, maka tidak ada jalan lain kecuali memang harus melewati jamaah. Nah, khusus untuk imam, untuk khotib, maka ini diperbolehkan. Kecuali ada pintu khusus yang langsung menuju tempat imam, langsung menuju tempat khotib. Maka tidak boleh bagi imam, bagi khotib untuk melewati bahu-bahu atau pundak-pundak manusia. Nah, ini ada sedikit perbedaan antara makmum dan imam. Dan imam pun itu keadaannya memang kalau harus seperti itu, maka la ba'sa bihi, tidak ada masalah. Wa yukrahu at-tafriqu bainasnaini. Kemudian juga dibenci, dimakruhkan memisahkan di antara 2 orang yang sedang duduk. Jadi ada 2 orang yang sedang duduk, jamaah sholat Jumat, duduknya agak rapat, kemudian kita masuk, kemudian kita memisahkan mereka, kemudian kita duduk di tengah-tengah mereka. Maka ini juga suatu hal yang tidak diperbolehkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktasala yaumal jumu'ati, barang siapa yang mandi Jumat, thumma roha, kemudian dia berangkat ke masjid, falam yufarriq bainasnaini, dan dia tidak memisahkan di antara 2 orang, fasallama kutibalahu, kemudian dia melakukan sholat sebelum khotib naik mimbar, sesuai yang ditentukan, sesuai yang dia mampu bagi diri dia, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, maka akan diampuni bagi dia antara Jumat ini dan Jumat yang lain, yaitu Jumat depannya. Ini adalah suatu hal yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwasanya ada larangan dalam tafrik, yaitu memisahkan di antara 2 orang yang duduk, kemudian kita masuk duduk di tengah 2 orang tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita masuk al-mas'alatu sabi'atu, adalah pembahasan yang ke-7 di dalam sholatul Jumu'ah ini. Bima tudrokul Jumu'atu, dengan apa bisa didapati Jumat, dalam artian kapan kita dihitung kita masuk dalam sholat Jumat atau kita dianggap mendapatkan sholat Jumat, kapan itu? Maka dijelaskan di sini, tudroku al Jumu'atu bi idroki rok'atin ma'al imam. Maka didapatkan Jumat, kita bisa mendapatkan Jumatan, kita bisa mendapatkan pahala sholat Jumat, kita dihitung masuk di dalam sholat Jumat bi idroki rok'atin ma'al imam, kalau kita mendapati 1 rakaat bersama imam. Ya, kita bisa mendapatkan 1 rakaat sholat Jumat bersama imam. Wa an Abi Hurairah marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', man adraka minal jumu'ati rakaatan, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari Jumu'ah, faqad adraka sholata, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat Jumat. Jadi barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dalam sholat Jumat, maka dia dihitung telah mendapatkan sholat Jumat. Dalam artian ya dia harus menambah rakaat keduanya. Ya, mendapatkan rakaat keduanya. Jadi misalnya seseorang yang dia itu karena satu hal terlambat pergi Jumatan, kemudian dia mendapati imam itu masuk rakaat kedua.
yaitu ketika membaca Al-Fatihah rakaat kedua, atau membaca surat di ayat kedua, atau imam rukuk di rakaat kedua, dia masuk, ya, maka dia telah mendapatkan Jumatan. Ya, dia telah mendapatkan Jumatan, seperti itu. Ya. Dia masuk, ya, di rakaat kedua. Jadi dia masuk di rakaat kedua, mendapatkan imam membaca ayat atau membaca Al-Fatihah atau rukuk, maka dia masuk ke situ, berarti dia sudah mendapatkan rakaat kedua dari imam. Kemudian imam salam, kemudian dia lanjutkan satu rakaat yang kurang tadi. Karena dia tidak ikut rakaat pertama bersama imam. Dia sempurnakan, menambah satu rakaat dengan sholat sendiri, kemudian dia salam. Maka dia masih dianggap telah melakukan sholat Jumat. Kemudian tambahan keterangan di sini, wa in adraka aqalla min raqatin, kalau dia mendapatkan lebih sedikit dari satu rakaat sholat zuhron, maka dijelaskan, maka dia harus melakukan sholat zuhur. Ya, jadi misalnya ada seseorang, dia tidak ikut rakaat pertama bersama imam. Kemudian dia masuk rakaat kedua ketika imam tahiyat, atau ketika imam tasyahud, atau ketika imam sujud, atau ketika imam iktidal, berarti tidak mendapatkan rakaat, ya, rakaat kedua, karena tidak dianggap masuknya dia di rakaat kedua, maka dia tidak dianggap melakukan sholat Jumat. Maka gantinya sholat zuhron, dia hendaklah melakukan sholat zuhur. Ini adalah pendapat seperti dari Imam Syafi'i, kemudian Ats-Tsauri, dan yang lainnya. Kemudian bagaimana tata caranya? Karena dia harus merubah dari sholat Jumat ke sholat zuhur, maka dijelaskan bahwasanya dia ketika mendapatkan tasahud, jadi datang imam sudah tasahud di rakaat kedua misalnya. Kemudian dia langsung masuk tasahud. Kemudian ketika imam, dan ketika itu niat sholat Jumat bersama imam, kemudian imam salam, kemudian dia berdiri untuk melakukan sholat 4 rakaat, ya, melakukan 4 rakaat sholat zuhur, ya, tanpa dengan takbir di pertama, takbiratul ihram tidak dia lakukan, langsung lanjut saja. Kemudian niatnya dia berubah niat sholat zuhur. Ini adalah penjelasan para ulama tentang kaifiyah seseorang yang dia itu tertinggal dari sholat Jumat. Ya, ini adalah, jadi sekali lagi kita sampaikan di sini bahwasanya, jadi barang siapa yang dia itu mendapatkan 1 rakaat di sholat Jumat, maka dia dianggap melakukan sholat Jumat. Jadi misalnya dia masuk, ya, imam sudah melakukan 1 rakaat, kemudian masuk rakaat kedua, kemudian dia datang, ya, kemudian mendapati Al-Fatihahnya imam, maka dia ketika imam salam rakaat kedua, dia ikut salam, kemudian dia lanjut berdiri untuk melakukan rakaat kedua, dan dia dianggap telah melakukan sholat Jumat. Tetapi seandainya datangnya dia setelah rukuk, karena batasan dianggap 1 rakaat atau tidak adalah rukuk, ketika dia iktidal, ketika imam iktidal, atau imam sujud, atau imam tasyahud, dan seterusnya, ya, dia masuk ke situ, maka dia ngikuti imam dan niatnya adalah niat sholat Jumat. Tetapi ketika imam itu sudah salam, dia berdiri lagi tanpa takbiratul ihram, dia sholat 4 rakaat diniatkan sholat zuhur. Sholat zuhur seperti biasa. Wallahu a'lam. Ini adalah kaifiyah tentang seseorang yang tertinggal 1 rakaat di sholat Jumat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mas'alatu tsaminatu. Ya, pembahasan yang ke-8 di sholat Jumat ini. Fi nafilatil jumu'ah, sunnah-sunnah jumu'ah. Ya, sunnah-sunnah jumu'ah. Minta maaf, fi nafilatil jumu'ah, yaitu adalah sholat nafilah jumu'ah, sholat sunnah jumu'ah.
Dijelaskan di sini, laisa li sholatil jumu'ah sunnatun qablaha. Tidak ada untuk sholat Jumat sholat sunnah qabliyah. Itu tidak ada. Walakin man sholla qablaha nafilatan mutlaqatan. Akan tetapi barang siapa yang melakukan sholat sebelum sholat Jumat, maka itu namanya sholat nafilah mutlak. Qabla dukhuli waktiha fala ba'sa bi, sebelum waktunya, yaitu waktu khutbah Jumat, maka itu tidak ada masalah. Litarghibi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, karena Nabi terus memberikan saran, memberikan motivasi dan mencontohkan hal ini kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya Nabi terus memberikan anjuran tentang ini kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijelaskan di sini tidak ada sholat qobliyah Jumat, yang mana ini adalah banyak dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin yang ada. Tapi adanya adalah sholat sunnah nafilah mutlaqoh, yang itu bukan disebut sebagai qobliyah Jumat. Kama fi hadis Salman al-Madhi qabla qalil, sebagaimana ini sudah dijelaskan dalam hadis Salman yang telah berlalu penjelasan. Maniktasala yaumal jumu'ati, barang siapa yang dia mandi pada hari Jumat, thumma roha, kemudian dia berangkat, falam yufarik bainasnaini, kemudian dia tidak memisahkan di antara dua orang, fasallama kutibalahu, kemudian dia sholat sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan bagi dia, sesuai dengan kemampuan dia, entah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, atau berapapun silahkan, sesuai dengan kemampuan dia. Tetapi ini bukan disebut sebagai sholat qobliyah Jumat, tapi adalah nafilah mutlaqoh. Yang jelas silahkan sholat mau 2, 4, 6, 8 atau seterusnya silahkan, semampu dia. Tapi ini bukan sholat qobliyah. Wali fi'li sahabati radhiyallahu anhum, dan berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, wali afdoliyati sholatin nafilah, dan karena afdolnya sholat sunnah, sholat nafilah. Karena memang kita tahu bahwasanya sholat fardu yang kita lakukan itu adalah pahalanya memang tidak mungkin bisa sempurna. Kata Nabi, paling banyaknya pahala sholat fardu kita adalah nisfuha, yaitu setengahnya, atau sepertiganya, atau seperempatnya, sampai 1/10. Maka untuk menyempurnakan pahala dari sholat fardu kita yang tidak mungkin bisa sempurna, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak melakukan sholat sunnah. Maka diantaranya adalah sholat sunnah sebelum sholat Jumat. Atau kalau di sini dijelaskan wala yunkaru alaihi idza taroka, dan tidak ada masalah seandainya dia tidak melakukan, dia meninggalkan, maka ini boleh, tidak masalah. Atau mungkin dia sholat hanya 2 rakaat salam, kemudian dia lanjutkan dengan qiraah Al-Quran, atau dengan dzikir, atau dengan doa, silahkan. Atau mungkin dia sholat 2 rakaat tambah 2 rakaat lagi, 4 rakaat. Kemudian setelah itu dia melakukan membaca Al-Quran, silahkan. Dzikir, silahkan. Atau dia banyak melakukan doa, silahkan. Jadi tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Li'anna sunnata rotibata, karena sunnah rawatib takunu ba'dal jumu'ati, adalah dilakukan setelah sholat Jumat. Berarti adanya adalah ba'diyah Jumat. Kalau qobliyah Jumat enggak ada. Adanya adalah ba'diyah Jumat. Bi rakaataini, entah melakukan 2 rakaat. Au bi arba'i rakaatin, atau dia melakukan 4 rakaat.
au siti rakaatin, atau dia melakukan 6 rakaat. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi, karena ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah faqad kana yusolli ba'dal jumu'ati raka'ataini. Adalah dalam melakukan sholat ba'diyah Jumat ini, ya, Nabi melakukan 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi saya ulangi lagi, bahwasanya sunnah rawatib itu adalah setelah Jumatan. Ya, adanya ba'diyah Jumat, entah 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Jadi 2 bisa, 4 bisa, 6 atau 6 juga bisa. Ini adalah dalam sholat ba'diyah Jumat. Dalilnya di sini, kana yusolli ba'dal jumu'ah raka'ataini. Nah, ini adalah dalil yang 2 rakaat. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat ba'diyah 2 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, idza shalla ahadukum al-jumu'ata, apabila salah seorang di antara kalian telah melakukan sholat Jumat, fal yusolli ba'daha 4 rakaatin, maka hendaklah dia melakukan sholat ba'diyah, yaitu ba'da Jumat 4 rakaat. Nah, ini adalah dalil bolehnya 4 rakaat ba'diyah Jumat. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, mangkana minkum musolliyan ba'dal jum'ah falyusolli arba'an. Maka barang siapa di antara kalian yang ingin melakukan sholat ba'dal jumu'ah, yaitu ba'diyah, falyusolli arba'an, hendaklah dia sholat 4 rakaat. Ya, sholat 4 rakaat. Ini adalah dalil ba'diyah itu 4 rakaat. Wa ammas itu, adapun dalil yang 6 rakaat ba'diyah Jumat, fali annahu warada an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ini ada athar, ya, ada contoh dari Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusolli ba'dal jumu'ati sittan, adalah Nabi melakukan sholat ba'diyah sebanyak 6 rakaat. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan Ibnu Umar itu juga ikut melakukan 6 rakaat tadi. Ya, ini adalah tentang ba'diyah. Fatabayyana min dzalika, maka telah jelas, ya, dari penjelasan di atas, kemudian dari dalil-dalil di atas, anna aqalla ratibati ba'dal jumu'ati rak'atani, bahwasanya paling sedikitnya rawatib setelah Jumat, yaitu ba'diyah Jumat, adalah 2 rakaat. Wa aktsaru hasitun, dan paling banyaknya yang diperbolehkan adalah 6. Wa yara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan atau berpendapat, anna ratibata in sholaita fil masjid sholaita arba'an, bahwasanya rawatib ba'diyah ini apabila engkau lakukan di masjid, maka engkau lakukan sholat 4 rakaat. Wa in sholaita fil bait sholaita raka'ataini, tapi seandainya engkau lakukan sholat ba'diyah Jumat ini di rumah, sholaita raka'ataini, maka sholatnya adalah 2 rakaat. Ini adalah apa yang menjadi pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita masuk al-mas'alu tasi'atu. Al-mas'alatu at-tasi'atu, yaitu pembahasan yang ke-9. Kaifiyatu sholatil jumu'ah, kaifiyah atau tata cara melakukan sholat Jumat. Dijelaskan di sini dalam kitab ini, sholatul jumu'ati raka'atani. Sholat Jumat itu ada 2 rakaat. Yujharu fihi bil qiraah,
bacaannya itu dijaharkan. Bacaan dijaharkan berarti seperti sholat subuh. Jumlahnya 2 rakaat, kemudian bacaan dijaharkan, bukan disirkan atau dipelankan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang semacam itu. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam min sunnatihi. Dan fi'il atau perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah termasuk dari sunnahnya. Waqad ajma ahlul ilmi ala dalik, dan telah ada ijma dari kalangan ahlul ilmi tentang masalah ini, yaitu sholat Jumat 2 rakaat, tidak kurang dan tidak lebih. Wa yusannu, dan disunnahkan ayyaqra'a fi raqatil ula, yang dibaca di rakaat pertama bisuratil Jumu'ah ba'dal Fatihah, yaitu membaca surat Al-Jumu'ah setelah membaca Al-Fatihah. Wa fi tsaniyati bisuratil Munafikun. Adapun di rakaat kedua yang dibaca adalah surat Al-Munafikun. Ini adalah sunnah yang pertama dalam masalah surat yang dibaca. Au yaqra'u fil ula, atau boleh juga di rakaat pertama bisuratil a'la, dengan membaca surat Al-A'la, Sabihis. Wa fi tsaniyati bisuratil Ghasyiyah, kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sunnah ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibaca bagi imam yang dia itu mengimami sholat Jumat. Bisa dengan membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafikun. Kalau mungkin jamaahnya itu orang-orang yang sibuk, orang-orang yang bekerja, ini terlalu panjang, maka bisa diganti dengan surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Tapi mungkin untuk suatu maslahat, ya, kalau seandainya masyarakat belum siap dengan 2 surat ini, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, karena mereka keburu untuk bekerja, beraktivitas dan seterusnya, maka bisa diganti dengan surat-surat yang pendek. Tetapi kalau kita ingin ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dengan surat-surat yang kita sampaikan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembahasan terakhir dari sholat Jumat ini adalah al-mas'alatul asyiratu fi sunanil Jumu'ah, yaitu pembahasan yang ke-10, yaitu sunnah-sunnah Jumu'ah. Sunnah-sunnah Jumu'ah. Di antaranya adalah yang pertama, yusanu tabkiru ilas sholati lil husuli alal ajril kabir. Yang pertama, di dalam sunnah-sunnah Jumu'ah adalah disunnahkan untuk tabkir, yaitu bersegera. Ya, bersegera. Bersegera menuju tempat sholat, menuju masjid untuk mendapatkan pahala yang besar. Jadi istilahnya sepagi mungkin, sesegera mungkin, ya, tidak mepet dengan adzan Jumat. Fa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man iktasala yaumal jumu'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ghuslal janabah, yaitu mandi janabah karena junub, thumma roha fi sa'atil ula, kemudian dia bersegera berangkat menuju sholat Jumat di waktu yang pertama, faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan dia telah berkurban dengan seekor unta. Wa man roha fi sa'ati tsaniyah, adapun yang berangkat di waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, maka dia seperti berkorban seekor sapi. Wa man roha fi sa'ati tsalitsah, dan barang siapa yang berangkat di waktu yang ketiga,
faka'annama qarraba kabsan akron. Maka seakan-akan dia itu seperti berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Wa man roha fi sa'ati rabi'ati, dan barang siapa yang berangkat di waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, maka seakan-akan dia itu berkorban dengan seekor ayam. Wa man roha fi sa'atil khamisati, dan barang siapa yang dia berangkat di waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, seakan-akan dia berkorban dengan seekor telur. Jadi ini ada 5 waktu ya yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ketika kita bisa berangkat awal sekali, maka seperti kita bersodakoh ya, berkorban dengan seekor unta. Kita tahu ya harga unta kan mahal ya. Kemudian kalau kita bisa berangkat di waktu yang kedua, seperti kita itu berkorban seekor sapi. Ya, mungkin di kita harga sekitar kurang lebih 20 juta. Itu adalah harta yang besar. Ya, seandainya kita bisa berkorban dengan seekor sapi. Kemudian bisa datang di waktu yang ketiga seperti berkorban dengan seekor kambing yang bertanduk. Berarti kambing yang besar. Ya, mungkin harga sekitar 4 jutaan. Berarti ini sudah atau masih luar biasa. Kemudian datang di waktu yang keempat seperti kita berkorban dengan seekor ayam. Ya, mungkin sekitar harga 100.000. Kemudian kalau bisa datang di waktu kelima seperti kita berkorban bersedekah dengan sebutir telur, yaitu sekitar harga 2.000 rupiah. Ini perbedaan. Ya, kalau kita bisa segera untuk menghadiri, masya Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Faida kharajal imamu, maka apabila imam itu sudah keluar, maksudnya masuk masjid, hadratil malaikah, malaikat pun ikut hadir, yastami'una dzikra, kemudian ikut mendengarkan khutbah dari imam. Ya, jadi waktu terakhir orang dianggap sholat Jumat adalah ketika imam itu sudah naik mimbar. Ya, naik mimbar, kemudian kitab dari para malaikat ditutup, kemudian malaikat itu mengikuti atau mendengarkan khutbah dari imam. Kemudian waqala aidon, dalam hadis lain disebutkan man ghassala yaumal jumu'ati, barang siapa ghassala itu adalah artinya memandikan ya istrinya pada hari Jumat, sebagaimana dijelaskan Imam Ahmad, artinya adalah jama'a ahlahu, barang siapa yang jima dengan istrinya pada hari Jumat, waqtasala, dan dia mandi, wabakkara wabtakara, kemudian dia bersegera pergi ke masjid, kana lau bikuli khutwatin, maka bagi dia setiap langkah yahtuha yang dia melangkah, ajro sanati siyamiha wa qiyamiha, maka setiap langkah maka dihitung seperti pahala 1 tahun puasa dia di siang hari dan sholat malam dia di malam hari. Masya Allah, pahala yang sangat luar biasa sekali. Ya, seperti pahala setahun kita melakukan puasa di siang harinya, kemudian setahun kita melakukan sholat malam di malam harinya. Dengan langkah kita menuju sholat Jumat apabila kita bisa melakukan seperti tadi. Ya, bisa kumpul dengan istri kita dulu, kemudian setelah itu kita mandi, kemudian kita bisa bersegera menuju ke masjid. Pahala besar itu sangat menanti diri kita. Atsani, sunnah yang kedua, yusanul al-iktisalu fi yaumiha, disunahkan untuk mandi di harinya, maksudnya adalah di hari Jumat. Ya, di hari Jumatnya. Di hari Jumatnya. Sebagaimana hadis dijelaskan maniktasala yaumal jum'ah ghuslal janabah, yaitu barang siapa yang dia itu bisa mandi di hari Jumat seperti mandi janabat, maka ini adalah sebagai penjelasannya bahwasanya
mandi di hari Jumat itu memang betul-betul disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajan bagi al-hirsu alaihi wa adamu tarkihi. Maka selayaknya kita semangat melakukan mandi ini dan jangan sampai kita meninggalkannya. Kemudian ada hadis juga menjelaskan ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalamin. Mandi Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah ihtilam, itu orang yang sudah balik. Kemudian yang ketiga, yusannu tatayyub, maka disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Wa tanadzufu, kemudian untuk membersihkan badan dia. Wa izalatu ma yanbaghi izalatuhu, kemudian menghilangkan apa yang selayaknya dihilangkan binal jismi, dari badan dia. Wah, kataklimil adhafir, mungkin memotong kuku. Ya, memotong kuku. Wa ghairihi, dan selainnya. Ya, selainnya. Selainnya adalah kasuur alati amara syari'u bizalatiha, atau ya, yang lain itu adalah rambut yang syariat ini memerintahkan untuk menghilangkannya, seperti halqul anah, yaitu mencabut bulu ketiak. Wanat halqul anah, minta maaf, yaitu mencukur bulu kemaluan. Wanabtul ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Kemudian hafus syaribi, yaitu merapikan atau memotong kumis. Maka ini adalah di antara sunah-sunah yang selayaknya kita lakukan ketika di hari Jumat. Kemudian yang keempat, yusannu lahu ayal basa ahsana thiyab, disunahkan juga memakai pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik ketika di hari Jumat. Ya, sebagaimana hal ini dijelaskan anna Umar ibn al-Khattab ra'a hullatan sira inda babil masjid, bahwasanya Umar bin Khattab itu pernah melihat ada kain campuran sutra di pintu masjid. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, wa Rasulullah, laustaraita hadi, seandainya engkau beli ini, falabistaha, engkau pakai, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, maka walil wafdi idza qadamu alaika, dan bisa engkau pakai juga untuk menyambut tamu, delegasi yang datang kepada kamu. Maka istidlal di sini adalah bahwasanya hari Jumat itu disunahkan untuk memakai pakaian yang baik, Kemudian yang kelima, yusanu fi yaumiha wa lailatiha al-iktar minas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disunahkan pada hari Jumat dan malamnya, jadi malam Jumat, untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aktsiru minas sholati alayya yaumal jumu'ah. Perbanyaklah membaca sholawat untukku pada hari Jumat. Maka kita upayakan di sela-sela waktu kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam adalah yusanu an yaqra'a fi fajriha fi sholati bi suratai as-sajadah. Disunahkan untuk membaca dalam sholat fajar atau sholat subuh dengan dua surat, yaitu surat as-sajadah dan surat al-insan. Ya, karena Nabi membiasakan atau Nabi mencontohkan dengan membaca dua surat ini di pagi atau di sholat subuh di hari Jumat. Wa fi yaumiha bi suratil kahfi, kemudian juga membaca surat al-kahfi. Surat al-kahfi, maka ini yang disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan surat-surat yang lainnya. Adapun surat-surat yang lainnya itu adalah membutuhkan dalil yang sahih. Kalau tidak ada dalil yang sahih, maka kita tidak perlu untuk membacanya. Yang jelas dalilnya adalah surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah
suti alahu nurun mihtahti qadamihi ila ana'i sama'i yudhi'u bihi yaumal qiyamah wa khufira lahu ma bainal jum'atain. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan diberi cahaya dari kaki dia sampai ke langit yang akan menerangi dia pada hari kiamat. Dan akan diampuni dosa-dosa dia di antara dua Jumat. Ini adalah dalil dari membaca surat Al-Kahfi. Kemudian yang nomor 7, yusannu liman dakhalal masjid yaumal jumu'ah. Disunahkan bagi orang yang masuk masjid pada hari Jumat, alla yajlisa hatta yusolliya ruk'ataini. Jangan dia duduk dulu sebelum dia melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Karena perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Karena Nabi pernah menegur seseorang, Nabi khutbah, dia masuk, kemudian dia tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Kata Nabi, sholatlah. Ya, sholatlah engkau 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Wa yujaz fihima idza kanal imamu yakhtub. Wa yujazu, dan tetap dibolehkan melakukan tahiyatul masjid walaupun imam sedang berkhutbah. Jadi walaupun imam khutbah, kita datang terlambat, tetap kita disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Kemudian yang dijelaskan ya oleh para ulama, di antara Syekh Utsaimin rahimahullah taala dan yang lainnya, bahwasanya ketika kita masuk ke masjid, kemudian muadzin sedang adzan, maka yang disunahkan adalah kita tidak berdiri, ya, diam menjawab adzan dulu. Kemudian adzan selesai, kita melakukan sholat tahiyatul masjid, tidak. Tetapi kita adalah masuk melakukan sholat tahiyatul masjid, kemudian kita duduk. Kalau adzan masih, kita menjawab adzan. Karena menjawab adzan hukumnya sunnah, kemudian mendengarkan khutbah itu hukumnya adalah wajib. Dan wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Ini adalah sebagaimana pendapat dari beliau. Kemudian yang terakhir di sini adalah yusannu ayuktiru minad doa. Diperbanyak untuk membaca doa, memanjatkan doa. Ya, memanjatkan doa. Taharra sa'atal ijabah, dan mencari waktu-waktu terkabulnya doa. Sebagaimana hadis Nabi, inna fil jumu'ah la sa'ah, bahwasanya di hari Jumat itu ada satu waktu, la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusolli, dan tidaklah bertepatan seorang hamba muslim yang dia itu berdiri melakukan sholat, yas'alullaha syai'an, dan dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa atahu iyahu, kecuali Allah akan memberikan dari apa yang dia panjatkan, yang dia doakan. Ya, jadi kita mencari waktu itu. Dan di dalam hadis lain disebutkan bahwasanya waktu itu adalah diantaranya ba'da asar. Ya, ba'da asar. Dari ba'da asar di sholat Jumat, maka kita berusaha untuk memperbanyak doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah pembahasan kedua dari sholat Jumat. Dan dengan kita bahas tentang sunnah-sunnah Jumat ini, maka alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan pembahasan khusus tentang sholat Jumat. Ya, jadi ini yang bisa kita sampaikan. Ada benarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, ada kesalahan dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.